Marhaban ya Ramadan. Kurang lebih 5 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang kita nanti-nantikan kehadirannya. Nah, apakah bunda-bunda sekalian telah memiliki persiapan untuk memasuki bulan Ramadan? Jika belum, saya ada sebuah buku yang sangat baik untuk dibaca. Kado Ramadan untuk Wanita. Buku ini dikarang oleh Abu Faiz Abdurrahman. Seperti buku yang membahas tentang bulan Ramadan yang lainnya, buku ini juga membahas tentang fikih Ramadan, namun spesial untuk para wanita. Di dalam buku ini dijelaskan tentang bagaimana persiapan yang mesti kita lakukan di dalam menyongsong bulan Ramadan. Di antaranya adalah adanya perasaan gembira, perasaan senang ketika kita memasuki bulan Ramadan. Kenapa? Ya karena Allah telah berkenan memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk bisa mendapati bulan Ramadan tahun ini. Sementara ada banyak di luar sana, saudara-saudara kita, keluarga, dan yang lainnya yang telah lebih dulu dipanggil oleh Allah dan tidak sempat untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Ya, tentu ini sebuah kesyukuran yang sangat besar yang harus kita manfaatkan ya dengan bekal ilmu yang sebaik-baiknya ketika kita memasuki bulan Ramadan. Nah, itu yang pertama ya, bagaimana kita merasa senang dan merasa gembira karena ini sesuai dengan hadis dari Rasulullah SAW yang mengabarkan kepada kita bagaimana di dalam bulan Ramadan itu telah dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka serta setan-setan itu dibelenggu. Ya, sehingga terbuka kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya dan meminimalkan dosa. Ilmu yang perlu kita miliki ketika kita memasuki bulan Ramadan tentu sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, sekaligus sebagai seorang ibu buat anak-anak kita adalah fikih puasa. Ya khusus untuk wanita karena seperti pada bulan-bulan yang lainnya di bulan Ramadan ini kita juga bagi yang masih menstruasi ataukah yang mengalami nifas itu harus paham fikihnya. Namun saya tidak akan membahas itu karena ada banyak sumber yang bisa bunda dapati di luar sana yang membahas tentang hal tersebut. Nah, yang ingin saya ulas di dalam buku ini adalah bagaimana kita mengenalkan dan melatih anak-anak kita untuk berpuasa. Ya, karena ini merupakan kewajiban kita sebagai seorang ibu ya menanamkan kebiasaan kepada anak-anak kita agar mereka mencintai ajaran agamanya, salah satunya adalah berpuasa di bulan Ramadan. Nah, apa saja sih kiat-kiat orang tua di dalam mengenalkan puasa kepada anak-anaknya, utamanya bagi anak-anak yang masih balita? Ya, yang pertama adalah orang tua hendaknya mengetahui dalil-dalil terkait dengan puasa. Ya, setidaknya punya ilmu tentang puasa. Kenapa? Ya, namanya anak-anak ya. Anak-anak itu suka banyak tanya. Nah, ketika mereka bertanya kenapa kita harus berpuasa, kenapa kita harus menahan lapar dan dahaga selama bulan Ramadan, nah tentu saja dengan mengetahui ilmunya maka bunda bisa menjawab pertanyaan mereka dengan baik. Selain itu, jika ternyata anak-anak tidak bertanya, bunda yang kemudian agresif ya untuk mengenalkan, memberikan ilmu kepada mereka bisa dengan melalui membacakan mereka cerita tentang puasa ya, kemudian ataukah memancing mereka dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan ketika mereka lagi beraktivitas, lagi bermain ataukah menjelang tidur. Ya. Jadi tergantung pada kreativitas bunda. Yang penting kita memiliki ilmu untuk berjaga-jaga ketika anak bertanya tentang puasa. Lalu tips yang kedua adalah orang tua mengetahui karakter atau kebiasaan anak. Ya, kenapa ini perlu kita
pahami, ya tentu saja sehari-hari kan Bunda bersama dengan anak-anak, tentu sudah mengetahui dengan baik bagaimana karakter tiap anak yang kita miliki. Nah, ada anak yang cepat lapar, ada anak yang susah dibangunkan ketika pagi hari atau pada saat sahur. Maka dengan mengetahui karakter dari anak kita masing-masing, tentu kita bisa mempersiapkan sejak dini ya apa yang mesti kita lakukan agar mereka lebih mudah untuk berlatih berpuasa nantinya. Jadi bagi anak-anak yang kita tahu dia punya karakter cepat lapar, ya suka makan, maka pada saat sahur itu bisa disiapkan makanan yang seperti jus buah, ya, ataukah buah-buahan, lebih banyak minum air, kemudian banyak makan yang mengandung karbohidrat supaya bisa lebih tahan. Nah, untuk anak-anak yang susah dibangunkan, biasanya pengalaman saya itu adalah memberitahu mereka sebelum mereka tidur. Ya, sebelum mereka tidur bahwa besok kita akan berpuasa dan kita akan bangun untuk sahur. Ya, bisa dilanjutkan dengan cerita tentang keutamaan bangun pada saat sahur. Niscaya anak-anak kita itu akan semangat, ya, semangat untuk bangun sahur. Kemudian tips yang ketiga lagi-lagi tentang hubungan yang harmonis antara orang tua dengan anak. Ya, hubungan yang harmonis antara bunda dengan anak. Kenapa? Ya, karena kita ingin melatih mereka untuk mengerjakan sesuatu, ingin menyuruh mereka dalam tanda kutip sesuatu yang tentu saja ketika hubungan kita dengan anak itu dekat, maka akan mudah bagi kita untuk menginstruksikan, untuk menyuruh mereka melakukan sesuatu. Nah, bagaimana jika hubungannya selama ini renggang? Maka dekatkan, bangun bonding dengan melakukan kegiatan-kegiatan bersama, lebih peduli dengan anak dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat adalah orang tua tentu menjadi teladan yang baik bagi anak. Nah, agar kemudian anak juga bersemangat untuk berlatih berpuasa, tentu kita harus memberikan teladan, ya, dalam aspek apapun yang kita inginkan anak kita melakukan, maka terlebih dahulu orang tuanya harus menjadi teladan yang baik bagi mereka. Ya, kalau kita sendiri malas untuk beribadah di bulan Ramadan, hanya mencukupkan diri dengan berpuasa, menahan lapar dan dahaga tanpa ingin melakukan atau mengoptimalkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, ataukah kita mencontohkan sesuatu yang tetap melakukan hal-hal yang negatif selama bulan Ramadan, maka anak-anak pun juga akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tua. Kemudian kiat selanjutnya adalah beri pengenalan tentang apa itu puasa dan apa itu Ramadan. Jadi ini memberikan pengenalan khusus tentang puasa dan di bulan Ramadan. Nah, bisa dengan memberikan ilustrasi yang sesuai dengan apa yang bisa dipahami anak. Misalnya, perut kita itu ibarat blender ya. Atau jika memungkinkan memperlihatkan benda blender dan memperlihatkan kinerjanya, cara bekerja blender. Ya, perut kita ini seperti blender yang menghaluskan makanan setiap hari. Nah, jika blender itu dipakai terus-menerus, maka blendernya akan rusak. Nah, begitupun juga dengan perut kita. Jika kita tidak mengistirahatkan perut kita dari menghaluskan makanan, mengolah makanan di dalam tubuh, maka suatu saat dia akan rusak. Kita akan cepat sakit. Nah, untuk istirahatnya itu ya di bulan Ramadan ini. Perut kita akan diistirahatkan sepanjang hari, mulai dari saat ba'da subuh, ya, setelah azan berkumandang, hingga kemudian di waktu maghrib saat berbuka puasa. Lalu kemudian jelaskan juga kepada mereka bahwa yang memberi kita perut ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yang tentu saja sangat sayang dengan kita, sehingga dia menciptakan bulan Ramadan tempat di mana kita bisa mengistirahatkan perut kita. Ataukah mengenalkan mereka Ramadan itu dengan lagu-lagu. Misalnya ada lagu yang terkenal itu yang tentang Ramadan. Apa arti puasa? Puasa tidak makan, puasa tidak minum dari subuh sampai maghrib. Ya, seperti itu, dan lagu-lagu yang lainnya. Jadi mengenalkan puasa kepada anak itu tentu dengan suasana yang ceria, dengan kreativitas bunda yang disesuaikan dengan pemahaman anak. Itu tadi kiat-kiat bagaimana mengenalkan puasa kepada anak-anak. Nah, sekarang bagaimana melatih anak untuk berpuasa? Nah, kiat-kiatnya adalah yang pertama, menghadirkan suasana yang istimewa. Bagaimana menghadirkan suasana yang istimewa? Tentu banyak hal yang bisa Bunda lakukan. Bisa dengan mengajak anak untuk menghias rumah, ya, dengan membuat hiasan-hiasan bertuliskan Marhaban ya Ramadan yang Bunda-bunda bisa lihat di YouTube, ya, ataukah di buku-buku yang membahas tentang itu. Setidaknya kita ingin agar anak-anak itu tahu bahwa ini adalah bulan Ramadan, sehingga memantik keingintahuan dia, semangat dia untuk juga ingin berpartisipasi berpuasa di bulan Ramadan. Selain itu juga dengan menyuguhkan menu-menu istimewa, menu-menu yang disukai oleh anak-anak selama bulan Ramadan. Nah, ini bisa Bunda tanyakan sebelum Ramadan tiba, apa saja yang ingin dia makan saat sahur, apa yang ingin dia makan untuk berbuka puasa. Nah, dengan adanya sajian-sajian yang istimewa di mana anak suka dengan itu, diharapkan anak-anak bisa enjoy dan bersemangat untuk berlatih puasa. Nah, kemudian yang kedua adalah lakukan latihan puasa secara bertahap. Ya, yang pertama itu adalah bagi anak-anak yang masih berusia 5 hingga 7 tahun, bisa terlebih dahulu diajak untuk berlatih bangun sahur, ya. Pada saat sekeluarga sahur, ya, ajak mereka untuk bangun sahur. Tapi bagi anak-anak yang belum mampu untuk ikut sahur, ya, izinkan mereka untuk sahur pada saat mereka bangun tidur, ya. Pada saat sarapan pagi, ya, izinkan mereka untuk sahur pada waktu itu. Lalu kemudian setelah mereka sahur, lalu sampaikan bahwa kita akan berpuasa dan akan berbuka pada jam sekian. Ya, ini akan sangat baik jika sebelumnya kita bicarakan dengan anak-anak jam-jam berapa mereka akan berpuasa. Ya, izinkan mereka untuk berbuka pada saat mereka sudah merasa haus, sudah merasa lapar. Ya, dan pada hari-hari selanjutnya bisa ditingkatkan lagi. Ya, misalnya mereka berbuka pada jam 9, ya, keesokan harinya ditambah lagi jam 10 atau jam 11. Nah, untuk anak-anak yang lebih besar, pada saat mereka sahur, izinkan mereka untuk berbuka pada saat setelah selesai sholat duhur, minum sedikit, ya, lalu kemudian lanjutkan lagi untuk berpuasa hingga asar, ya, bisa kemudian makan lagi sedikit, lalu lanjutkan puasanya hingga maghrib. Dan ini bisa dilakukan secara bertahap. Nah, satu hal yang perlu kita ingat, ya, bahwa walaupun kita sudah membuat kesepakatan bersama anak tentang jadwal berbukanya, bila mereka ternyata terlihat sudah sangat haus, ya, sudah tidak kuat lagi menahan lapar dan hausnya, ya, tetap izinkan mereka untuk berbuka, ya, karena ingat bahwa ini masih latihan. Jangan sampai mereka kemudian merasa trauma, ya, sehingga berpuasa itu menjadi momok, ya, bagi mereka dan takut lagi untuk memulai latihan berpuasa.
Lalu yang ketiga, kondisikan suasana yang mendukung anak untuk berpuasa. Ya, mengkondisikannya adalah dengan menyingkirkan jauh-jauh makanan dari pandangan mereka. Ya, kalau selama ini sebelum bulan Ramadan, mungkin kulkas penuh dengan makanan, lemari penuh dengan cemilan-cemilan yang menggoda selera. Maka pada saat bulan Ramadan, singkirkan itu dari pandangan anak-anak, karena mereka sedang berlatih untuk menahan keinginan mereka untuk makan dan minum. Nah, apalagi kalau kemudian Bunda sedang datang bulan, ya. Pada saat datang bulan, maka kita harus pandai-pandai untuk menyembunyikan diri pada saat ingin makan. Ya, jangan makan di hadapan anak. Ya, cari tempat-tempat di mana anak tidak melihat kita berbuka, ya, karena kita sedang datang bulan. Itu karena kenapa ditakutkan atau dikhawatirkan jika kita makan di hadapan mereka, maka ini akan merusak semangat mereka, keinginan mereka untuk berbuka pada saat itu juga. Kemudian yang keempat adalah pastikan asupan gizi dan waktu tidur anak tetap tercukupi. Ya, jadi Bunda ini yang jago di dapur, ya bisa kemudian mengatur asupan gizi dan kalori untuk anak-anak agar bisa terpenuhi selama bulan puasa. Ya, jangan lupa ya bahwa anak itu masih dalam tahap perkembangan. Mereka masih butuh asupan gizi. Nah, sehingga saat sahur ya sebisa mungkin anak-anak kita itu mengkonsumsi makanan lengkap. Ya, ada sayurnya, ada karbohidratnya, ada buahnya, protein dan lemak yang akan membantu mereka menjalani puasanya. Jangan sampai kemudian anak kekurangan cairan, ya. Jadi ajak mereka untuk banyak minum pada saat di malam hari ataukah pada saat sahur, di sela-sela waktu anak setelah anak makan malam dan sebelum tidur itu bisa diberikan susu. Ya, pada saat berbuka ajari mereka untuk minum air hangat yang dicampur gula, karena gula itu mudah diserap oleh lambung. Nah, kalau kebiasaan kita pada saat berbuka puasa itu adalah dengan minum es buah, ya, tidak masalah selama kemudian tidak terlalu dingin, karena itu akan membuat lambung menjadi kaget. Ya, lalu kemudian hindari juga pemberian makanan dan minuman yang asam, bersantan dan pedas selama berbuka puasa. Karena kenapa? Ini akan mengganggu kinerja lambung. Walaupun kita tahu anak-anak sangat suka dengan makanan pedas, ya, karena itu meningkatkan seleranya ya di dalam berbuka, tetapi ajari mereka untuk makan yang manis-manis terlebih dahulu dan usahakan porsi untuk makan yang pedas jika tidak mungkin itu dihilangkan, itu cukup kecil saja. Lalu perhatikan juga tidur anak, ya, kualitas tidur anak. Usahakan setelah mereka sahur, ya, dan sholat. Jika mereka belum terbiasa untuk sholat, ya pada saat mereka selesai sahur, biarkan mereka untuk tidur sejenak, ya, sehingga mereka punya energi yang cukup untuk berpuasa di hari itu. Kemudian yang kelima, berikan hadiah sebagai penambah motivasi anak. Tidak perlu hadiah yang mahal-mahal, ya, cukup hadiah-hadiah kecil yang membuat anak gembira. Bisa juga hadiahnya itu disampaikan sebelum mereka berlatih puasa. Jika kamu bisa berpuasa selama sekian hari di bulan Ramadan, maka Bunda akan memberi kamu hadiah. Ataukah tidak memberitahu sebelumnya hadiah yang akan kita berikan dan menjadikan itu sebagai sebuah kejutan bagi mereka pada saat mereka berhasil untuk berlatih berpuasa. Lalu kemudian yang keenam adalah ingatlah tujuan Anda melatih anak berpuasa. Tentu saja tujuan kita melatih mereka berpuasa, ya, agar ketika mereka nantinya balik, maka berpuasa bukan lagi menjadi sesuatu yang berat. Dan utamanya adalah kita ingin menumbuhkan semangat berpuasa, keinginan berpuasa itu dari dalam dirinya, bukan karena paksaan. Ya, kenapa? Karena ketika mereka berpuasa hanya karena takut kepada orang tuanya, hanya karena mereka tidak ingin dikatai sebagai anak yang anak yang lemah karena tidak mampu berpuasa, ataukah karena faktor-faktor di luar sana,
maka boleh jadi ya pada saat orang tua tidak ada di depannya, pada saat tidak ada yang melihat dia, maka dia akan mencuri-curi untuk bisa berbuka puasa atau bisa membatalkan puasanya. Nah, tentu kita tidak menginginkan hal itu terjadi pada anak-anak kita. Maka ingatlah bahwa tujuan kita melatih mereka berpuasa adalah bagaimana agar mereka bisa melakukan puasa itu dengan keinginannya sendiri, dengan kesadarannya sendiri. Dan ini bisa tumbuh ketika kita melatih mereka dengan lemah lembut, berempati kepada mereka, merasakan bahwa dia merasakan rasa lapar dan rasa haus, dan ketika mereka tidak mampu lagi berpuasa, maka berikan kesempatan kepada mereka untuk berbuka. Semoga pada saat mereka sudah mulai beranjak besar, maka ini bisa menjadi sebuah kebiasaan sehingga kita tidak susah lagi untuk mengajak mereka berpuasa ketika tiba masa balik mereka. Nah, demikian ulasan buku kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.